Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Robiatul Adawiyah, NPM 2111030082, Prodi Manajemen Pendidikan Islam, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan. Di sini saya akan menjelaskan materi fikih tentang gadai dan mudharabah. Pengertian gadai secara bahasa, gadai berarti tetap. Sedangkan menurut pengertian syara, gadai adalah menjadikan suatu harta sebagai sesuatu yang dapat dijadikan pegangan bagi utang, dan harta tersebut dijadikan sebagai pembayaran utang ketika si pengutang tidak mampu membayarnya. Sekarang kita sudah tahu kan bagaimana pengertian gadai itu? Lalu selanjutnya kita akan belajar tentang hukum gadai. Menurut kesepakatan ahli fikih, peristiwa Rasulullah menggadaikan baju besinya itu adalah kasus pertama gadai dalam Islam yang dilakukan sendiri oleh Rasulullah SAW. Ada kisah yang sama juga diriwayatkan oleh Imam Ahmad bin Hambali, Imam Al-Bukhari, Imam An-Nasai, dan Imam Ibnu Majah dari Imam Malik. Dalam riwayat Abu Hurairah dikatakan bahwa Rasulullah SAW bersabda, pemilik harta yang diagunkan jangan dilarang memanfaatkan hartanya itu, karena segala hasil barang itu menjadi milik pemiliknya, dan segala kerugian barang itu menjadi tanggung jawab pemiliknya. Hadis riwayat Asy-Syafi'i dan Ad-Daruqutni. Berdasarkan hadis tersebut, ulama fikih sepakat mengatakan bahwa akad gadai itu diperbolehkan karena banyak memiliki kemaslahatan yang terkandung di dalamnya dalam rangka hubungan sesama manusia. Rukun gadai dan syarat-syarat gadai. Rukun gadai ada 4. 1. Barang yang digadaikan, atau bisa disebut juga dengan al-marhun. 2. Utang, atau disebut dengan al-marhun bih. 3. Dua orang yang berakad, atau ar-rohin dan al-murtahin. Ar-rohin di sini diartikan sebagai orang yang menggadaikan barang, sedangkan al-murtahin artinya orang yang menerima gadai atau memberi hutang. 4. Sighot. Sighot berupa lafadz ijab dan qabul. Syarat barang gadai. Syarat barang gadai ada 2, yaitu pertama, barang terlihat. Kedua, barang yang sah untuk dijual. Syarat utang yang dijadikan objek gadai. Syarat utang yang dijadikan objek gadai itu ada 4. Pertama, berupa hutang. Kedua, masing-masing pihak mengetahui kadar dan sifat hutang. Ketiga, utang tersebut tetap. Keempat, utang tersebut bersifat lazim atau mengikat, atau berubah menjadi lazim dengan sendirinya. Syarat orang yang menggadaikan dan menerima gadai itu ada 2. Pertama, mempunyai kebebasan berkehendak atau tidak memaksa. Kedua, layak melakukan transaksi sosial. Syarat sighot gadai. Syarat sighot gadai itu ada 13. Pertama, antara ijab dan qabul tidak diselingi oleh pernyataan yang lain. Kedua, antara ijab dan qabul tidak diselingi oleh diam atau jeda dalam waktu yang lama. Ketiga, keduanya sesuai dalam makna. Keempat, tidak dikaitkan dengan urusan lain. Kelima, tidak dikaitkan dengan waktu. Keenam, lafal yang pertama tidak berubah sebelum yang kedua. Ketujuh, diucapkan hingga sekiranya bisa terdengar oleh orang yang ada di dekatnya.
Kedelapan, tetap memiliki kecakapan sampai sempurnanya ijab qabul. 9. Khitab atau ditujukan pada orang yang dituju. 10. Qabul dilakukan oleh mukhatab atau orang yang dituju. 11. Pihak pertama yang mengucapkan sighot menyebutkan harganya. 12. Menunjukkan kepada keseluruhan badan orang yang pembeli. Dan yang terakhir, meniatkan lafaz kepada maknanya. Manfaat gadai dalam kehidupan sehari-hari. 1. Lebih cepat mendapatkan uang. 2. Barang kesayangan tidak akan hilang. 3. Solusi mendapatkan dana dadakan dalam jumlah besar. 4. Menghindari kredit dan sewa modal. 5. Kepemilikan barang tidak akan berpindah tangan. Sekarang sudah paham kan bagaimana pengertian, rukun, syarat, serta pemanfaatan gadai di dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang mudharabah. Pengertian mudharabah. Mudharabah merupakan salah satu bentuk kerjasama dalam menggerakkan antara pemilik modal dan seseorang yang mempunyai keahlian, yang dilandasi oleh rasa tolong-menolong. Hukum mudharabah. Para imam madhab sepakat bahwa hukum mudharabah adalah boleh, walaupun di dalam Al-Quran tidak secara khusus menyebutkan tentang mudharabah dan lebih mencerminkan anjuran untuk melakukan usaha. Rukun dan syarat mudharabah. Rukun mudharabah. 1. Pelaku. Pelaku di sini mencangkup sohibul mal dan mudharib. Sohibul mal bertindak sebagai pemilik harta, dan mudharib bertindak sebagai pelaksana usaha. 2. Objek mudharabah. Objek mudharabah ini berupa modal dan kerja. 3. Persetujuan kedua belah pihak atau ijab dan qabul. 4. Nisbah keuntungan. Syarat mudharabah. 1. Sohibul mal dan mudharib. 2. Sighot ijab dan qabul. 3. Modal. 4. Nisbah keuntungan. Manfaat mudharabah. Manfaat mudharabah itu sangat banyak. Di antaranya, memotivasi pihak pengelola untuk berusaha keras agar memperoleh keuntungan yang sebesar-besarnya. Karena hasil yang akan diperoleh akan tergantung jumlah keuntungan yang diusahakannya. Demikian materi yang dapat saya jelaskan. Tentunya masih banyak terdapat kesalahan karena saya masih dalam proses pembelajaran. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.